Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang dan bahagia rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya Abdul Rahim, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan materi menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad melalui model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak hebat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini bersyukur kita dapat berjumpa kembali ya dalam kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang menghindari perilaku berfoya-foya, takabur, hasad, dan ria, gitu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kegiatan belajar mengajar pada hari ini sudah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan ya, Bapak akan cek kehadiran. Siapa yang hari ini tidak hadir? Melka Tarina, kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Melka segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sebagai seorang muslim ya, ada sebuah pepatah mengatakan kebersihan merupakan sebagian dari iman. Silahkan dicek kolong bangku dan mejanya. Kalau ada sampah silahkan dibuang terlebih dahulu. Baik anak-anak sekalian, sudah bersih ya semuanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pembelajaran. Ada beberapa capaian yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Silahkan Ananda Rehan untuk membacakan ya tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Silahkan. Siap teman-teman, salah satu tujuan kita dalam pembelajaran hari ini adalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat perilaku-perilaku yang tercela yang ada di depan.
Dan yang kedua, yang Menghasil- terakhir adalah menghasilkan. menghasilkan karya berupa kampanye atau media informasi yang memberikan solusi kreatif atas permasalahan tersebut. Siap. Baik, terima kasih Rehan ya. Oke. Baik anak-anak hebat sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses kegiatan inti, yaitu materinya tentang menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Artinya nanti selama proses kegiatan inti, kalian akan mengerjakan sebuah tugas yang tercantum di dalam lembar kerja peserta didik ya, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan perintah tugas, dan kalian harus bisa menghasilkan sebuah proyek, yaitu membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Bisa dipahami? Oke. Sebelum kita melanjutkan ke proses kegiatan inti, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Bagi kalian yang bisa menjawab, silahkan dijawab ya. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara kalian agar bisa menghindari perilaku berfoya-foya di masa modern seperti saat ini? Silahkan Raka. Yang pertama, dengan mengelola uang dengan baik. Ya. Artinya memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding keinginan. Terus yang kedua, membatasi bermain media sosial, karena di media sosial itu banyak godaan-godaan yang yang hidup dengan gaya-gaya yang kredit mahal. Yeah. Jadi dengan salah satu mengurangi bermain media sosial dapat mengurangi godaan hidup berfoya-foya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Raka, hebat sekali ya. Oke, bagus sekali ya tadi jawaban dari Raka ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Siapa yang bisa jawab silahkan acungkan tangannya terlebih dahulu ya. Pertanyaan kedua adalah, mengapa amalan yang disertai dengan perilaku ria tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, silahkan Riri berdiri. Karena ria merupakan perbuatan yang dapat mengotori niat seseorang dalam beribadah. Masya Allah, tepuk tangan buat Riri. Pertanyaan terakhir ya, yang akan Bapak ajukan adalah, mengapa perbuatan takabur dapat menghalangi untuk mencapai tujuan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan Keke. Karena sikap takabur bertentangan dengan nilai-nilai positif yang berkebutuhan untuk berkembang juga mencapai keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tepuk tangan buat Riri, ya. Oke. Nah itu anak-anak hebat sekalian ya, sungguh luar biasa jawaban-jawaban dari teman-teman kalian ya. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahami tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ananda, Raka, Riri, dan juga Keke ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti. Bapak nanti akan membagikan kelompok ya, masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Silahkan nanti kalian berdiskusi ya, diatur siapa saja yang memiliki tugasnya, dan nanti di akhir harus bisa menghasilkan sebuah proyek. Silahkan disiapkan alat-alat yang dibutuhkan, buku paketnya, buku tulisnya, alat tulisnya, dan lain sebagainya. Silahkan. Baik anak-anak hebat sekalian, sudah dibentuk kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, kelompok 1 dulu ya. Silahkan. Lalu kelompok 2. Silahkan. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, kelompok 5.
Oke, silahkan ya dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD-nya masing-masing ya. Ini kelompok berapa ini? Satu ya. Sudah disiapkan bahan pembuatan posternya? Oke. Ini LKPD-nya ya. Sekarang Bapak pengen lihat hasil posternya mana? Di aplikasi apa ini? Canva ya? Ya, Canva ya. LKPD-nya diselesaikan, diskusikan ya. Oke. Ini kelompok 2 ya? Bahan posternya mana? Sudah ada? Oke. Kata-katanya. Hasil posternya mana? Oh iya. Oke. Nanti presentasi ya di depan hasil kerja kelompok. Ini kelompok 3 ya? Bahan posternya mana? Coba lihat. Ini tentang perilaku apa? Sum'ah. Oke. Oke, siap. Hasil posternya sudah jadi. Oke, bagus ini ya. Di aplikasi Canva ya? Ya, oke. Nanti hasil LKPD-nya, hasil diskusinya dipresentasikan ya? Oke. Ini kelompok berapa? 4 ya. Bahan posternya sudah ada tadi. Oke ya. Tolong dipercepat ya untuk pembuatan posternya. Nanti selesai LKPD-nya sudah diisi, dipresentasikan ya. Oke. Oke. Ini kelompok 5 ya. Sudah ada bahan posternya. Oh, sudah jadi ya. Ini tentang perilaku hasad. Oke. Ini bikin di aplikasi Canva. Oke, bagus. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan ya di depan. Oke. Sudah ada bahan posternya? Sudah ada ya. Silahkan di Canva. Oke, bagus. Baik, anak-anak hebat sekalian, tadi sudah dilaksanakan proses diskusi bekerja kelompok dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan-penampilan dari setiap kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai untuk sesi presentasi, supaya tidak ngantuk, supaya tidak lelah, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Silahkan semuanya berdiri. Ikutin ya gerakan yang Bapak peragakan sambil kalian nanti fokus ya. Karena ice breaking pada kali ini membutuhkan fokus yang ekstra ya. Oke. Pertama diangkat tangannya. Oke, ikutin ya gerakan Bapak. Yang pertama, tangannya dimajukan ke depan dengan posisi seperti ini. Sekarang menggerakkan anggota tangannya sambil kita bernyanyi dengan sebuah lagu yang cukup legend ya, yaitu judul lagunya adalah Naik Delman Istimewa ya. Bisa ya? Sambil bernyanyi, sambil menggerakkan tangan. Oke, siap dicoba? Oke, bareng ya. Hitungan ketiga semuanya bernyanyi sambil bergerak. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, tepuk tangan semuanya. Silahkan duduk ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi. Masing-masing kelompok sudah siap? Siap. Baik, langsung saja
Untuk presentasi yang pertama, Bapak persilahkan kepada kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Silahkan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perilaku berfoya-foya. Jadi yang dimaksud dengan berfoya-foya itu gaya hidup yang menghampur-hamburkan uang untuk bersenang-senang atau menghibur diri. Juga dampak negatif dari berfoya-foya, hutang dan tagihan menumpuk, tidak memiliki dana darurat, stres, dan juga merasa sifat kekurangan. Dan terakhir, hikmah dan manfaat jika kita menghindari perilaku foya-foya, yaitu menjaga martabat diri dan keturunan, menghindari penyakit hati, membangun hubungan yang lebih baik. Sekarang saya akan menunjukkan tentang poster kata-kata motivasi tentang menghindari perilaku foya-foya. Udah foya-foya, Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Baik, selanjutnya untuk presentasi yang kedua yaitu dari kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perilaku ria. Apa yang dibacakan oleh Angkat? Apa yang dimaksud dengan perilaku ria? Ria adalah perbuatan memperlihatkan suatu baik barang atau perbuatan dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian. Apa saja dampak negatif jika seorang sering bersikap ria? Dapat mendatangkan muka Allah SWT dan balasannya pun tidak lain adalah siksa di neraka. Apa saja hikmah dan manfaat jika kita menghindari perilaku ria? Pahala ibadah, mendapatkan pahala ibadah yang Allah tidak berkurang dari jauh Allah terdekat dan tidak sombong. Nah, itulah dari pengertian perilaku ria, dan sekarang saya akan menunjukkan tentang poster dan kata-kata motivasi dari perilaku ria. Manusia perilaku ria. Barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harus ditujukan hanya untuk menghadap wajah Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk meraih. Nah, sekian dari pengertian perilaku ria dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya ya, yang akan presentasi yaitu dari kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sekarang kita akan menjelaskan materi tentang menghindari perilaku sum'ah. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan perilaku sum'ah? Perilaku sum'ah merupakan perbuatan menonjolkan ibadah agar didengar oleh orang, atau menyebutkan amal yang dikerjakan agar orang-orang memujinya. Lalu, apa saja dampak negatif jika seseorang sering bersikap sum'ah? Itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang dikerjakannya. Pelakunya beresiko ditempatkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, apa saja hikmah dan manfaat jika kita menghindari perilaku sum'ah? Hikmahnya adalah sum'ah bisa menjadikan seseorang kehilangan pahala serta keberkahan diri dari amal ibadah yang dikerjakan. Manfaatnya adalah terbebas dari api neraka, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap kebaikan yang kita lakukan. Setelah itu kami akan memperlihatkan poster kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menghindari perilaku takabur. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sifat takabur? Jawabannya, takabur adalah satu perangai atau tingkah laku yang keji dalam Islam. Takabur artinya membanggakan diri, menolak kebenaran, dan meremehkan manusia yang lain. Sebenarnya jangan diciptakan. Tidak akan masuk surga seorang yang ada di dalam hatinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, selanjutnya presentasi terakhir ya dari kelompok 5. Kami persilahkan untuk kelompok 5 agar mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan menyampaikan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Yang pertama-tama akan dibaca oleh ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku hasad? Hasad atau ria adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah pada dirinya. Dalam pasal itu adalah apa itu hasad? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, hasad adalah benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang ia lihat. Kemudian dari kelompok kami, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya buat kelompok 5. Baik, anak-anak sekalian ya, di akhir pembelajaran kali ini silahkan ya kalian mengerjakan soal-soal berupa pilihan ganda. Tolong dibuka buku paketnya halaman 80. Silahkan. Di situ ada 10 soal yang harus kalian kerjakan ya. Silahkan tolong masing-masing dikerjakan semuanya ya. Baik anak-anak hebat sekalian, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Tadi sudah kita saksikan bersama ya penampilan-penampilan presentasi dari setiap kelompok, semuanya tampil dengan bagus dan keren semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin sedikit merefleksi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi tentang menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Apakah senang? Senang. Coba Bapak tanya perasaan Rehan, gimana perasaannya? Alhamdulillah dapat hidayah. Dapat hidayah. Raka bagaimana perasaannya? Jadi termotivasi, Pak. Termotivasi. Kalau Diar bagaimana? Bahagia. Riri? Nah, senang. Semuanya insya Allah senang ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ya, supaya pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita bersama-sama tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Diar. Gak pengen rapi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat semuanya ya atas kerjasamanya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu rajin dan semangat dalam kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 5 Karawang ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan maupun tindakan Bapak pada hari ini. Akhirul lisan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.